Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesaksian, sharing tentang luar biasanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Erwin Kontu, hadir bersama keluarga, istri saya dan anak yang paling bungsu karena anak yang satu sementara pendidikan di Bandung. Saat ini saya dipercayakan Tuhan melalui pemerintah Kota Manado untuk memimpin salah satu dinas yang ada di Kota Manado dari tahun 2017. Pernah juga di mimbar ini saya sampaikan luar biasa kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang digital dan harus dipercayakan menjadi kepala dinas Kominfo. Yang notabene sekarang semua serba digital. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa. Kita minta saja, maka akan Dia berikan di luar yang kita pikirkan. Pencapaian-pencapaian yang saya dapatkan, saya yakin itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Manado sampai ke tingkat dunia, dan itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Luar biasa. Yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah saat ini dari bulan Juli lalu, saya juga dipercayakan oleh pemerintah kota untuk mengikuti diklat dalam hal ini untuk jenjang karir. Dan syukur, puji Tuhan, saya terpilih dari 4 orang yang diutus untuk Kota Manado. Sekarang dulu namanya PIM 2, sekarang namanya PKN 2. Jadi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Jadi saya sudah mengikuti dari tingkat 4, 3, 2. Saat ini 2 dan kalau kemungkinan 1, ya itu semua karena kemurahan Tuhan, kalaupun itu terjadi karena itu di level nasional. Dan saat ini kami sedang berproses dalam pelatihan. Kurikulum yang ada sekarang ini adalah kurikulum yang baru karena situasi dan kondisi COVID yang ada pada saat ini. Jadi yang dipakai adalah blended learning. Jadi campuran antara sinkronus, asinkronus, dan klasikal. Jadi kami hadir bisa fisik di Lokus di Samarinda, LAN Samarinda, dan juga bisa di pemerintah Kota Manado melalui Zoom. Jadi kita melalui Zoom. Pada bulan Juli lalu sampai bulan Agustus kami diberikan kesempatan untuk menyusun rancangan proyek perubahan. Jujur karena sudah lama tidak mengikuti pola pendidikan, jadi agak kaget dan stres pembawaannya. Ketika dalam pembimbingan itu, saya merasa stres, tertekan luar biasa. Karena apa? Karena blended learning ini, saya juga diwajibkan untuk, jadi saya tetap memimpin dinas yang ada. Jadi saya masih beraktivitas untuk berinteraksi dengan keseharian permasalahan yang terjadi di dinas saya. Jadi pagi itu saya briefing staff-staff saya, jam 9 saya sudah masuk dengan pembelajaran yang ada. Setiap hari begitu. Dan Anda tahu sekarang Kominfo menjadi garda terdepan dari pemerintahan sekarang, karena segala sesuatu itu sekarang di Kominfo. Baik itu sosialisasi tentunya, digitalisasi sekarang ini yang Pak Wali sekarang ini luar biasa. Dia merubah semua yang ada di pemerintah Kota Manado untuk digital. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya masyarakat bisa terlayani secara maksimal. Dan itu yang membuat saya sangat tertekan, stres yang luar biasa. Yang sebenarnya setiap pagi ruang kerja saya menjadi mesbah penyembahan Tuhan, saya sudah tidak lakukan lagi. Karena itu tadi, menyita waktu. Saya sempat bilang ke istri, Ma, kita ini sementara tertekan.
Karena itu kalau bercerita sedikit slow, jangan terpancing. Soalnya Maituel lumayan lekwa. Dia responsif luar biasa. Jadi, tapi inilah Tuhan. Tuhan menyediakan orang yang tepat untuk kita. Istri saya bilang begini, Dad, sejauh ini Ngana so disertai Tuhan. Ngana selalu bilang bahwa sampai detik ini saya ada karena itu semua karena kemurahan Tuhan. Kenapa mesti khawatir dan ragu? Akhirnya kita tersadar dengan kata-kata sederhana yang seharusnya sudah mendarah daging. Akhirnya saya rubah, kembali lagi ruang kerja saya menjadi mesbah penyembahan untuk Tuhan. Kembali ke titik awal. Saya berproses. Saya membangun tim efektif yang ada di lingkungan Dinas Kominfo. Dan ketika bulan Agustus lalu, saya paparkan presentasi rencana proyek perubahan yang saya punyai. Dan apa yang Tuhan berikan untuk saya. Saya tidak mengklaim punya saya yang terbaik. Tetapi saya direkomendasikan untuk mengikuti inovasi tingkat nasional. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan berbicara. Luar biasa penyertaan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan biji matanya. Kita harus selalu pasrah. Selalu bangun komunikasi dengan Tuhan. Saya tahu, saya sadar. Apa yang saya sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang luar biasa. Allah yang kita sembah. Allah yang hidup. Allah yang berdaulat atas kita. Ada rema firman Tuhan yang ingin saya bagikan melalui kesaksian ini. Di dalam Mazmur 118 ayat 5 dan ayat 6. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus selalu bersama kita.